Oke pemirsa, Bahas apa kita? Lagi rame tentang suatu media yang sedang digeruduk. jadi sebagai mantan pemirsa gila ini ya kejadian fenomena seperti ini apalagi ini kan menyangkut agama. Gini ya, kita sebagai orang media sebenarnya harus mempunyai apa ya, sensitivitas ketika menulis suatu berita, gitu Mak. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Menurut saya media itu harus bisa mempunyai arah dari tujuan. Kalau misalnya mau membahas tentang suatu hal yang berbau negatif, harus ada pakar both side istilahnya. Ya kan kalau di jurnalistik itu ada produk jurnalistik. Buku. Jadi produk jurnalistik itu adalah bagaimana kita harus mewawancarai dari suatu narasumber atau siapapun yang ada di TKP ketika menulis suatu berita. Nah, menurut saya ya kemarin itu produk yang lagi ramai itu diperbincangkan itu bukan merupakan produk jurnalistik. Enak karena itu mengambil itik-cipitan yang dikayan itu Betul. punya itu kan ada editan. Walaupun mungkin secara gambar, narator atau voice over itu narasinya adalah menceritakan tentang gambar yang dimaksud. Tapi ada beberapa narasi yang menurut saya itu lebih menyudurkan sebagian atau orang lain sehingga melukai atau mencederai hati dari mereka-mereka ini gitu. Jadi teman-teman kita di podcast aja dulu sini hanya untuk disclaimer dulu guys. Jadi hanya untuk mengedukasi. Jadi jangan sampai ada kejadian begini lagi tuh ulang lagi bener gak sih? Ya, sebagai seorang ya mungkin banyak konten-konten kreator sekarang kan. Ini aja media aja bisa salah gitu kan dalam menafsirkan suatu hal yang itu sangat sensitif, apalagi yang berbau dengan SARA. Apalagi SARA itu ada suku, agama, belum lagi ras. Las pokoknya apalagi itu adalah yang dia televisi artinya harus ada QC kuliah gak sih? Harus QC terakhirnya tuh bener-bener dirapat harus bener-bener ada beban ada kembali pemikiran bener gak sih? Ya benar, saya 20 tahun di dunia media penyiaran, jadi saya pernah sampai berapa episode bikin program tentang agama itu saya biasalah. Sama program saya di Senyum Ima. Dan nggak sama guys, kontennya sama. Ngambil gambar dari YouTube kita tahu. Tapi berapa saat lagi atau Ramadan tuh gua. Iya, itu dan Senyum Iman itu saya tayangan ini tiap pagi ya. Dan ketika saya bikin program Senyum Iman sama kualitasnya, maksudnya kegiatannya juga sama. Ambil video tayangan dari YouTube, tapi narasi yang kita bangun adalah untuk informasi. Yang mana di sana kita juga melihat kaidah-kaidah misalnya apa sih hal-hal yang kita buat dalam kegiatan kita sehari-hari dikaitkan dengan hadis riwayat. Karena bagaimanapun juga misalnya contohnya gimana sih caranya biar nggak boros. Ternyata itu semua kan ada di Al-Quran semua. Nah itu semua bisa kita bahas dan video-video yang kita ukit put atau yang kita tayangkan misalnya pemborosan, kenapa mesti flexing, kenapa mesti orang itu jalan-jalan atau apa, itu semuanya sebenarnya udah diatur di Al-Quran, mulai kayak gitu. Nah ada itu semua masalah, misalnya matahari itu dari timur, terbit itu dari timur, terbenam dari barat, itu semua ada diatur di Quran. Nah itu kita bisa bahas. Belum masalah misalnya kenapa daun itu tiap pagi misalnya mengeluarkan itu semua ada di surat-surat yang ada di aturan. Nah, Jadi aku pasti ya. itu saya itu paling sedang membuat program agama. Karena apa? Walaupun kita istilahnya pendidikannya kurang atau informasi kurang tentang agama, tapi kita menyiarkan atau menebarkan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi insya Allah dapat pahala, bener gak? Nah makanya jadi kalau bikin sesuatu program pun ya menurut saya jangan menyinyir itu tentang sesuatu hal yang kita udah tahu di situ ada masalah agama. Jadi jangan sampai nyinyir gitu. Yang kalau kita mau ngebahas tentang ya satu hal yang penting, dulu saya bikin program itu misalnya cost-nya di angka 2 juta atau 3 juta ya. Itu saya selalu melibatkan ustadz atau para kiai untuk bagaimana caranya dia lihat dulu program itu. Jadi telah setengah jam nih program jadi, foldernya udah jadi, narasi udah jadi. Ustadz, lihat deh Tat, apa yang kita sudah bikin, apakah ini sudah aman, sambil sudah ini, atau ada yang salah, tolong diperbaiki. Nah, nanti Ustadz akan memberi masukan-masukan. Jadi saya juga akan selalu berkonsultasi dengan para ustadz waktu itu supaya program yang kita hasilkan itu benar-benar prolias ya, udah layak ya, QC-nya dari ustadz. Walaupun sebenarnya sih juga bingung, kenapa Bisa lolos. Trans 7 tidak ada QC internal. Ada QC internal dalam ketika kita menghasilkan satu program, saya setengah jam,
ini materi setengah jam, itu mestinya ada orang QC akan nonton itu acara. Nonton, anchor-nya segini, ada syarat atau apa. Biasanya orang QC lebih peka terhadap produser-produser di lapangan biasanya. Dia akan melihat, "Nih Mas, ini nggak boleh." Nah, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba si QC ini tuh tidak peka, jadi lolos gitu. Jadi lolos layak tayang. Menurut saya sih sebenarnya nggak bisa layak tayang gitu ya kan. Harusnya memang ada supervisi. Kayak dulu bikin program itu hampir sehari tiap hari, tapi seminggu saya mesti bikin 7 episode, bayangin bulan 30 episode. Lihat dulu atau dicek terlebih dahulu. Dan menurut saya, kayak saya aja bikin program di masalah agama atau minimal ini, pertama nih, dari kreatif, penulis naskah, itu kan urutannya kayak gitu kan. Urutan penulis naskah udah jadi, lanjut ke produser. Produser langsung ngecek juga dong, materinya apa aja. Mestinya kan itu di situ di tahap produser aja udah harus ketahuan nih, ini beritanya tidak baik atau beritanya ada yang mengandung syarat gitu kan. Dari produser, oke taruhlah eksekutif produser. Dari eksekutif produser baru ke misalnya ke direktur program, saya melibatkan riset juga. Nah itu sebenarnya penanganannya berlapis, ada sekitar ya mungkin 4, 5 orang di atas itu yang bisa melihat, belum QC lagi. Sebenarnya harusnya tidak terjadi masalah sekecil ini. Itu saya ya, karena kalau di media TV kan yang melihat juga banyak. Itu nggak hanya produser yang lihat, mungkin ada di atas produser ada eksekutif produser yang harus peka terhadap program-program seperti ini. Dan ini kan melibatkan program agama, pastinya ya sampai nanti yang ngerjain bukan non muslim, nah itu lebih parah lagi. Saya nggak tahu kan di dalam Ya, ketika sesuatu yang harus kita yang ke publik, artinya itu harus saling berapa kepala, bener nggak sih? harus dilihat eksekutif produser juga tahu jawab. Ya kejelian di situ harus mesti ada, saya kejelian, iya ada lambang-lambang gitu, uri gak sih? Mirip banget, kalau makanya kalau kita tuh di media sebagai produser itu ya harus peka terhadap program, harus peka terhadap kreatif atau skrip, harus peka terhadap gambar gitu kan. Gambar juga kalau saya dalam hal gambar misalnya, jangan sampai entar ada gambar-gambar yang mungkin terlalu terbuka atau enggak menyinggung. Ada gambar-gambar mungkin ya kayak tahu seksi atau apa kan juga kita harus geli gitu. Walaupun mata kita mata laki nih, lebih paham tentang dunia-dunia perseksian, dunia wanita, naam. Tapi kan bagaimanapun juga kalau misalnya ini program untuk apa sih, kita harus ada batasan-batasan. Masuk QC, quality control, kan dicek lagi tuh. Oh, belum ada namanya LSM, ada lagi lembaga LSM, dicek lagi. Makanya sebenarnya saya dulu setiap bikin program harus dapat nomor LSM. Misalnya kayak lembaga sensor film ada nomornya. Nah itu mesti dilihat kalau tinggi bro. Oh sekedar harus ada. Karena ini program mas. Ya karena program ini loh saat gila. Bukan news. Jadi kan programnya bukan news. Kalau news kayak ada LSM. Tapi kalau bentuknya entertainment atau program yang sudah bisa direncanakan jadi tayang buat minggu depan, berarti minggu ini udah jadi, ada proses seminggu, itu masih diantar dulu ke LSM, kebenaran ya gitu. Dan dari LSM itu ya dilihat, makanya saya bingung, kok bisa lolos itu ya? Bagi ya mungkin gini maksudnya deh, berarti kan kita bikin sesuatu tema yang akan kita angkat di publish ke masyarakat, kalau kita tayangkan, artinya ini harus ada benar-benar QC yang benar-benar makmur, bener nggak sih? Iya benar, jadi QC internal dari pihak media Trans7. Ada lembaga sektor film yang akan melihat juga tayangan tersebut. Saya dulu setiap saya bikin program, saya selalu bikin draft konten ceritanya itu saya kirim ke LS untuk mendapatkan nomor seri LSF untuk tayang. Jadi kalau program itu mau tayang, itu kita mesti dapat nomor seri dari LSF dulu. Kalau enggak, Bakal tayang isi program, harusnya harus berlapis, jangan sampai disalahkan satu orang itu. jadi jangan disalahin satu orang gara-gara kan demonya voice over-nya salah, ya mesti nggak gitu. Satu media itu sebenarnya banyak apa ya, banyak jenjangnya, biar tangga aja gitu kan dihadapi. Bagian LSE, bagian QC, produser, ya itu dipertanyakan dulu itu gimana itu, apakah mereka tidak nonton, ataukah mereka membiarkan atau apa. Jadi kalau teman-teman memang kita ketika kita angkat topik, tema, masalah agama, ada tapi kalau menolak sebagai sensitif dan memang harus digibitai berulang-ulang. Ya, harusnya ditonton berulang-ulang. Kayak dan kita di media itu ada namanya KPI. Nah itu KPI juga berhak itu melihat ya kan kalau ada sesuatu yang sensitif ya dia bisa menegur. Saya dulu pengalaman berapa tahun di dunia penyiaran sering dipanggil sama KPI. nah
Karena apa? Sering ditegur, kita nyebutnya dikirimin surat cinta lah, asik. Maksudnya tegur, "Program kamu kenapa begini kenapa begini?" Nah, itu semua teguran-teguran dari KPI itu ya harus kita perbaiki. Makanya kita sebagai produser ya harus bisa komunikasi juga ke bagian konten, ke bagian artis, sebagian teknis juga, gimana caranya supaya jangan sampai dapat teguran berkali-kali. Misalnya kalau 3 kali bahaya tuh, biasanya kok langsung program kamu langsung dihilangkan gitu kan, sama KPI langsung, "Oke, tutup." Nah kan malu lah. Sa PP itu kalau Imam Agung apa ya keluar. Kalau itu biasanya produser itu karena dia pegang beberapa program, artinya bisa semelesetkan karena ini untuk dikejar dengan produser gimana? Eksekutif produser yang memegang beberapa program. Produser biasanya udah ikat 1 atau 2 program, dia hari tanggung jawab. Director dia bagaimana menerjemahkan skrip menjadi suatu visual yang bagus, suatu visual yang bisa didesain secara produksinya, secara kamera dan gambarnya itu bagus. Kalau director itu, tapi kan sebagai seorang produser, dia bertanggung jawab terhadap program itu. Eksekutif produser bertanggung jawab terhadap produser ini semua. Makanya bahaya banget ketika kita melakukan program secara langsung. Nah, makanya saya bingung kenapa kayak program-program tapping seperti ini masih ada masalah tuh. Kalau secara langsung mungkin ada kesalahan wajar gitu kan. Misalnya tiba-tiba dulu, oh saya menyinggung SARA juga tuh. Maksudnya menyinggung suku budaya di Jawa Barat. Jadi saya dipanggil sama KPI Jawa Barat karena kenapa host kamu ini menyinggung orang-orang Jawa Barat. Nah, kayak gitu-gitu kan sensitif. Jadi makanya jangan sampai kita sebagai seorang produser atau yang bertanggung jawab terhadap konten itu eee, bisa melanggar aturan-aturan yang ada di KPI. Sekarang kan sudah eranya digitalisasi YouTube, artinya teman-teman konten kreator juga harus jeli, dan bagi teman-teman yang di TV itu naik jenjang karirnya juga harus benar-benar seleksinya benar. Oh iya, Kalau jadi misalkan apa ketelitian itu ketika gambar misalkan sesuatu pencipta lagu atau grup band itu kan biasanya buat lambang-lambang albumnya gitu itu aja tuh bro. lambang-lambang itu yang tahu mungkin penciptanya, Anda yang mendesainnya. Saya punya pengalaman dulu sama di TV Tendian juga. Saya lagi bikin secara langsung nih, konser Dewa kalau nggak salah, judulnya apa ya, saya lupa. Yang logo itu, logo 8, bintang 8. Ternyata waktu itu Mas Dani itu dia harus tidak sempat dulu GR, ya kan. Jadi logo itu kita letakkan di bawah panggung. Nah, ketika acara itu berlangsung, segmen 1 sama segmen 2, itu semua Rimul Lama, MDI, semua udah demo juga di tendian waktu itu. Itu gara-gara ya kita nggak ada yang tahu ternyata makna yang dari logo dalam suatu launching produknya album Dewa itu, artinya adalah ya penjuru tentang Allah gitu kan. Dan tahu ya Mas Dani waktu itu ya. Jadi waktu itu ya cara petakan logo itu ya harus gitu tadi. Iya, mungkin ya pihak Trans TV waktu itu juga nggak tahu kalau logo itu maknanya seperti itu. Oh, buat pelajaran sih. Iya, itu jadi pembelajaran sebenarnya. Jadi jangan sampai kalau misalnya itu udah tahu maknanya adalah yang berbau dengan sensitif agama, ya jangan ditaruh di bawah mestinya, gitu Kak. Akhirnya ya segmen 3 segmen 4 berikutnya itu logonya dihilangkan, kita tutup dengan kain. Tapi ya, apa masalahnya, di pagar tendian itu udah rame juga. Jadi di tendian itu semuanya udah rame dengan ulama pada demo waktu itu, Ustadz pada demo. Jadi ini udah berapa kali ya udah tesin kali. Ya dulu saya pernah mengalami itu, masalah bakso tikus juga kan. Ya itu bakso tikus itu adalah produk jurnalistik sih menurut saya, karena produk jurnalistik yang memang fakta. Fakta, ya ada realita, ada gambarnya, ada wawancaranya, ada investigasinya, ya kan. Cuman ya waktu itu bakso tikus itu menjadi masalah karena sosialnya dan pedagang-pedagang ini tidak terima karena baksonya nggak laku, dia itu. Jadi makanya digeruduk lagi tuh. Ya itulah, media itu bahaya karena apa? Kali dia melakukan komunikasi yang salah, batal akibatnya bisa didemo. Kalau sekarang langsung didemo, kalau dulu kan ya mungkin ada penerimaan komunikasi-komunikasi satu arah. Contohnya kayak netizen-netizen nih sekarang, ada yang membela Tren 7 ada. Ya, ada yang memboikotnya, menolak banyak. Kalian dibela sedikit. Yang membela ini kan berarti perspektifnya mungkin faktanya memang ada.
kemudian ada gambarnya, tapi narasinya menurut saya ada begitu. Nah, ada yang menyudutkan istilahnya itu yang tidak boleh, yang belah sebelah istilahnya. Jadi tidak boleh seperti itu. Kenapa nggak narasinya netral aja. Kita akhirnya di penghujung acara podcast aja dulu. Jangan lupa subscribe, Ya, komen, dan like. comment, like. Pede aja dulu. Kalian dukung channel kita berdua, guys. Jadi memang ini kita kadang-kadang memang kesibukan kita berdua, kadang-kadang dia podcast dengan beberapa orang. Jadi kalian pemirsa dimanapun berada, kalian harus dukung podcast kita. Ini adalah closing statement terakhir dari apa yang kita bahas tadi. Apa tuh closing? Intinya menjadi seorang konten kreator, kalau misalnya kalian bikin konten atau apapun yang melibatkan orang banyak, jangan lupa namanya SARA, harus dipikirin lagi ya kan. Cover both side, jangan lupa. Misalnya kamu membahas tentang pelacuran, apapun, jangan menghajar tentang seseorang dengan pelacuran aja. Mungkin ada sisi baiknya, ada sisi yang di belakang yang kita nggak tahu gitu kan. Kenapa dia jadi melacur itu kan sebenarnya banyak yang ini. Kamu bikin konten mata aneh-aneh. Kenapa mesti aneh-aneh? Nah, itu harus ditelisik dulu gitu. Kenapa mesti aneh-aneh? Bener. Kenapa dia begitu? Mungkin dia nggak dapat pendidikan atau dia kurang kasih sayang dari orang tua. Dan semua itu bisa istilahnya dipelajari. Jadi jangan sampai menjudge seseorang tanpa alasan yang jelas. Betul. Kalau lu apa? Kalau gua jadi ketika kita apa yang kita bikin, kita harus mengklarifikasi terkait apa yang kita harus tayangkan. Jadi sesuatu tempat, misalkan pesantren, kita harus klarifikasi ke pihak pesantrennya, atau ke pihak misalkan tadi tentang pelacuran, kita harus ada bahas ini bagaimana bisa ini terjadi, di agamanya gimana gimana, pasti kan ada kan gitu. Kita dibahas artinya bukan dari struktur satu aja, jadi kita harus banyak struktur yang kita bahas, jadi komplit lah. Ya. Oh ya, satu lagi nih, saya paling nggak suka nih sebenarnya. Ada kalian atau orang itu main rekam tapi tanpa izin. Wah, Itu kalau di Singapura lu kena pasal lu. kenapa salah tuh? Kena pasal kalau di Singapura lu ngambil gambar orang, moto orang, videoin orang nggak izin. Itu bisa disemprot, bisa dilempar. Lu kalau dilempar pakai air, pakai batu atau lu ditimpuk, oh di Singapura bukan orang itu yang salah, lu yang salah kenapa ngerekam. Nah, di Indonesia nih Ya ada juga. kita harus edukasi, jangan main ngerekam-ngerekam, apa-apa ngerekam, sebenarnya nggak baik ngerekam-ngerekam, ngapain sih ngerekam-ngerekam? Ya, menurut gue ya biasa aja gitu. Kalau misalnya lu mau ngerekam boleh, tapi izin dulu sama yang direkam. Oke, siap. Ya, closing statement-nya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Oke, aja dulu. Oke, bye-bye. Bye-bye.